Auditor BPK yang mengendus masalah dalam proyek food estate, saudara, diduga meminta 12 miliar rupiah kepada Kementerian Pertanian sebagai ganti pemberian opini wajar tanpa pengecualian WTP. Namun Kementerian Pertanian hanya menyanggupi 5 miliar rupiah. Hal itu terungkap dalam persidangan kasus ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo kemarin. Fakta mengejutkan terus terungkap dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Korupsi Syahrul Yassin Limpo mulai dari uang makan per hari 3 juta rupiah hingga sewa jet pribadi untuk perjalanan ke luar negeri. Kemarin salah satu saksi yaitu Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Hermanto, mengungkap adanya permintaan uang sebesar 12 miliar rupiah dari Auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ke Kementerian Pertanian. Menurut Hermanto, permintaan uang itu agar BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Kementan atas permasalahan proyek food estate yang dikelola Kementerian Pertanian. Hal tersebut bagaimana? Apakah kemudian ada permintaan atau yang harus dilakukan Kementan agar itu menjadi WTP? Ada. Apa yang disampaikan? Itu disampaikan kepada pimpinan untuk nilainya kalau nggak salah saya diminta 12 miliar itu untuk Kementan. Diminta 12 miliar oleh pemeriksa BPK itu? Iya, 12 miliar oleh Pak Victor tadi. Pak Victor, ya. Baik. Akhirnya apakah sepengetahuan saksi dipenuhi semua permintaan 12 M itu? Atau hanya sebagian atau bagaimana yang saksi tahu? Enggak, kita tidak penuhi. Saya dengar enggak dipenuhi itu. Yang saya dengar mungkin enggak salah sekitar 5 M atau berapa gitu. Selang berapa lama kemudian keluar opininya? Keluar, WTP kita keluar. Menjadi apa? WTP Kementan. Iya. Saksi. Fakta persidangan ini menurut KPK membongkar klaim-klaim dari ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo soal prestasi Kementerian Pertanian di eranya. Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut di balik klaim soal prestasi Syahrul Yassin Limpo ada sejumlah hal patut dipertanyakan, termasuk terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Dengan adanya pemberian tersebut sehingga opini yang keluar menjadi opini WTP, padahal beberapa waktu sebelum opini itu keluar, saksi menjelaskan banyak temuan, beberapa temuan yang disampaikan oleh pemeriksa dari BPK ini. Tetapi karena ada kronologis yang dijelaskan tadi, ada pemberian sehingga opini yang keluar diseremonikan pun ada, tadi kita punya buktinya, fotonya, Kementerian Pertanian menjadi WTP. Itu dengan sendirinya menjawab ataupun membantah ataupun mengcounter. Kenapa kemarin selalu Pak Yassin Limpo menampilkan saya punya penghargaan, saya WTP dan sebagainya. Kita tunjukkan faktanya di persidangan. Ada hal-hal di balik itu yang bisa mencapai itu. Syahrul Yassin Limpo sebelumnya menonjolkan prestasi-prestasi Kementerian Pertanian di eranya. SYL dalam sidang menyebut di bawah kepemimpinannya meraih 72 penghargaan nasional dan internasional. Saya mau tanya, sejujurnya di hadapan Yang Mulia, kau kan, oleh karena itu, pernah nggak dengar bahwa Kementan meraih prestasi 72 prestasi dunia dan nasional, dan harga 12 komoditi mulai dari beras sampai dengan minyak goreng itu terkendali penuh? Pernahkah kamu dengar itu, anakku? Maaf, jawab saya sejujurnya. Pernah, Pak. Pernah? Pernah, Pak. Pernah? Termasuk 72 penghargaan itu, termasuk penghargaan KPK, pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah? Pernah. Oke. Sebelumnya dalam sidang sejumlah saksi menyatakan Syahrul Yassin Limpo menggunakan dana Kementerian Pertanian untuk keperluan pribadi, antara lain kartu kredit 215 juta rupiah, pemeliharaan apartemen 300 juta rupiah, angsuran mobil 43 juta rupiah per bulan, hewan kurban 1,6 miliar rupiah, operasional rumah dinas Widya Chandra 3 juta rupiah per hari, dan gaji pembantu di rumah Makassar 35 juta rupiah. Bukan hanya untuk pribadi, Syahrul Yassin Limpo juga gunakan untuk keperluan keluarga dan kolega, yakni untuk mobil anak 500 juta rupiah, umroh keluarga 1,35 miliar rupiah, bulanan istri 25 sampai 30 juta rupiah,
tas 105 juta rupiah, perhiasan kolega 1,1 miliar, hingga hitanan cucu 1,2 miliar. Kini pasca kesaksian Hermanto, KPK harus mendalami dugaan permintaan uang oleh auditor BPK. Praktek-praktek korupsi yang dibungkus pemberian opini wajar tanpa pengecualian harus dibongkar. Tim Liputan Kompas TV. Kita ikut persidangannya. Ya, saya jawab sebentar. Tapi auditor BPK memperoleh temuan dalam pengelolaan proyek food estate. Namun diduga auditor meminta uang 12 miliar rupiah agar Kementerian Pertanian tetap mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Kita bahas malam hari ini bersama Koordinator Indonesia Corruption Watch. Ada Mas Agus Sunaryanto. Mas Agus, selamat malam. Masih di mute, Mas Agus. Mas Agus, ini kan jadi kasusnya mantan-mantan Syahrul Yassin Limpo tidak hanya menguliti apa yang sudah dibuat oleh Syahrul Yassin Limpo, tapi juga ternyata ada aksi tawar-menawar yang dilakukan auditor BPK. Jadi apa yang harus dilakukan KPK dan juga BPK atas temuan ini dalam sidang? Pertama, menurut saya apa yang disampaikan oleh saksi ataupun terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Tipikor ini kan menurut KUHP itu merupakan alat bukti. Jadi memang ini harus dikembangkan secara menyeluruh. Nah, untuk membuktikan apakah yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut terkonfirmasi nama-namanya, terutama yang dinyatakan misalnya menerima suap. Nah, yang kedua menurut saya ini kalau terbukti itu menambah panjang yang dialami oleh BPK, terutama terkait dengan opini wajar tanpa pengecualian. Artinya ini WTP ini seolah-olah menjadi komoditas tersendiri yang bisa diperjualbelikan dalam kerangka untuk memoles bahwa lembaga itu laporan keuangannya baik. Padahal menurut saya cukup banyak kasus kementerian atau lembaga yang sudah mendapatkan WTP pun kemudian terjerat kasus korupsi di institusinya. Jadi sebenarnya WTP ini kan hanya bagaimana kementerian lembaga ini menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Jadi sebenarnya WTP ini apa sih kegunaannya begitu? Apakah hanya tadi digunakan sebagai standar atau ada hal lain ya sehingga membuat WTP ini kalau mau WTP atau enggak ini bisa menjadi aksi tawar-menawar nih, bisa jadi diperdagangkan seperti yang tadi disebutkan juga oleh Mas Agus? Ya, sebagai sebuah institusi yang mengelola keuangan negara, tentu dia harus menyajikan laporan keuangannya dengan baik. Karena konsekuensinya kalau opininya buruk, tentu akan berkonsekuensi juga terhadap keuangan di tahun berikutnya. Bisa saja uangnya alokasinya dan lain-lain karena dianggap tidak menyajikan laporan dengan baik. Kan itu nanti akan dicek juga soal bukti-bukti dan lain-lain. Dan ini sebenarnya juga bukan persoalan pertama. Ada kasus-kasus lain, mungkin kita pernah ingat juga ada auditor yang terlibat di kasus opini WTP di Kemendes, kalau tidak salah. Jauh sebelumnya ada juga di Kementerian Transmigrasi, seingat saya. Kemudian di daerah itu juga cukup banyak yang kemudian... Jadi dagang opini WTP ini sudah biasa terjadi? Bukan yang pertama, jadi sudah sering kali terjadi. Jadi ini seharusnya jadi alat ukur bagi Kementerian Keuangan, bahkan Presiden untuk menilai kembali apakah kemudian WTP ini menjadi salah satu alat ukur saja untuk menilai kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Jadi perlu menurut saya harus dicek kembali oleh Kementerian Keuangan apakah laporan-laporan kementerian lembaga ini yang benar-benar sudah diaudit oleh BPK sudah benar-benar transparan dan akuntabel atau tidak, karena terbukti cukup banyak persoalan-persoalan yang sekali lagi menurut saya perlu ada catatan nih buat BPK sendiri, karena BPK ini kan jadi satu-satunya institusi yang punya tanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan, dan cukup banyak kasus di mana pimpinan BPK itu juga terjerat dalam kasus-kasus. Tapi Mas Agus, kalau misalnya dalam kasus SYL ini yang terungkap kemudian di dalam persidangan, seharusnya penyelidikan auditor yang diduga kemudian meminta awalnya 10 miliar kemudian ditambah lagi menjadi 12 miliar, itu harus diselidikinya nunggu nanti persidangannya selesai atau sudah bisa dimulai nih? Menurut saya sudah bisa dimulai secara paralel saja, kan nanti akan diuji siapa yang berhubungan dengan para auditor.
dari pihak internal Kementan ya. Nah, itu kemudian diverifikasi semuanya di BAP, dipanggil saja orang-orang kan yang disebutkan dalam persidangan kalau tidak salah ada Pak Victor Ya. dan Pak Soleh ya. Jadi itu yang kita dan mekanisme pemberian uangnya seperti apa? Apakah lewat cash and carry atau lewat transfer bank? Nah, ini kan sebenarnya sudah cara-cara biasa yang dilakukan oleh KPK untuk menelusuri proses transaksi keuangan seperti ini. Menurut saya bisa dilakukan secara paralel. Nah, kalau misalnya dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian itu yang biasanya bertemu hanya antara BPK dan pihak dari kementerian atau seharusnya mungkin ada pihak ketiga misalnya? Itu soal cara tentu bisa dilakukan berbagai macam ya. Ada dari pihak langsung atau juga bisa ada jembatannya misalnya. Tapi sekali lagi pasti ada dua belah pihak pasti akan ketemu karena pasti akan ditunjukkan mana potensi laporan keuangan yang kira-kira bermasalah. Kalau dalam kasus ini kan kalau tidak salah terkait dengan food estate ya. Belum lengkap dan lain-lain. Cuma ya karena sudah terlalu banyak masalah kemudian akhirnya temuannya mungkin terlalu banyak akhirnya naik tuh dari 5 miliar menjadi 12. Tapi kemudian dealnya jadi 5 miliar. Tapi Mas Agus gini, pada saat ini kan tadi di persidangan kan terungkapnya auditor duluan ya, auditor BPK yang minta kan ke Kementerian Pertanian. Artinya di sini yang harus dijeratnya atau terjeratnya ini hanya auditor BPK-nya atau Kementannya juga nih? Menurut saya harus kedua belah pihak ya. Cuma nanti kan akan dilihat intensinya dimulai dari mana dulu. Kalau kemudian intensinya dari anggota BPK-nya atau auditornya tentu yang bisa dijerat dengan pasal pemerasan misalnya. Tapi kemudian inisiatifnya juga ada dari pihak Kementannya bisa jadi suap gitu. Jadi, nah kalau kasus suap kan dua-duanya juga harus kena gitu. Nah yang kenanya itu dari pihak Kementannya siapanya yang memberikannya? Memberikan uangnya? Itu kan tentu harus ada persetujuan ya. Tidak mungkin misalnya tidak ada persetujuan, Pak ini ada temuan, Pak itu tentu akan dilaporkan kepada menteri. Nah menterinya melihat ini tentu akan berpengaruh pada kredibilitas lembaga. Jadi bisa jadi juga kena ke SEL juga ya? Dan itu nanti harus dibuktikan ketika para pihak di BAP oleh penyidik KPK. Kalau gitu Mas Agus yang seharusnya menyelidiki dalam kasus dugaan auditor meminta uang kepada Kementan dalam era Syahrul Yassin Limpo ini KPK bisa masuk? Menurut saya bisa masuk dan siapapun menurut saya kalaupun selama ini misalnya kejaksaan yang menangani atau KPK yang menangani kalau pada akhirnya itu terbukti menurut saya kan ujung-ujungnya juga di pengadilan tipikor kalau kasus korupsi. Oke. Nah, kemudian kan yang juga menarik ya tadi ya, awalnya diminta 10, terus kemudian katanya terlalu kerendahan nih dalam sidang dibilangnya, makanya naik jadi 12, naik 2 miliar. Kemudian yang disetujui 5 miliar. Jadi ini sebenarnya apa nih yang dilihatnya Mas Agus dengan tadi ya, tawar-menawar ini sampai dari 12 ke 5? Ya, ini kan negosiasi saja ya. Kadangkala karena memang persoalannya di internal Kementan atau di internal sebuah institusi laporan keuangannya sudah acak-acakan gitu, dia kemudian tidak percaya diri, pada akhirnya di ghost lah atau ditakut-takuti bahwa nanti ini akan berimbas pada penegakan hukum. Jadi rasanya bisa dikelirkan dengan 12 miliar, tapi di situ mungkin ada proses negosiasi gitu. Dan katanya juga pada saat 5 miliar tetap ditagih terus nih pada saat udah dikasih opini WTP juga gitu Mas Agus. Nah kalau si saksi ini kan juga mengetahui, tadi kalau katanya Mas Agus nggak mungkin dong kalau hanya yang mentransfer saja, pasti menterinya tahu, atasannya tahu. Nah kalau gitu si saksi yang mengetahui ini juga bisa terjerat nggak? Nah sejauh mana perannya saksi ini kan orang yang melihat langsung ataupun dia tahu sendiri bahwa ada proses transaksi. Nah, nanti tentu akan kewenangannya ada di penyidik, apakah yang bersangkutan betul-betul hanya sebagai saksi atau bisa dilindungi sebagai justice kolaborator gitu ya. Nah, ini yang nanti menurut saya tergantung dari penyidik sendiri mau menentukan si saksi ini sebagai apa. Kalau misalnya perannya ternyata banyak membantu proses penyidikan dalam kasus pemerasan ataupun suap penyuap dan ini ternyata perannya sangat banyak, menurut saya itu bisa dilindungi ya. Yang penting siapa yang paling bertanggung jawab, kemudian intensi awalnya itu dari mana, menurut saya itu yang nanti harus
ditekankan oleh penyidik ke depan gitu. Kalau ada dagangan opini wajar tanpa pengecualian yang kemudian diduga ini dilakukan oleh BPK, nah ini gimana nanti ke depannya dengan kementerian-kementerian lain nih? Ini baru satu kementerian. Sekali lagi seperti saya bilang di awal, ini bukan kali pertama. Sebelumnya ada di Kemendes, ada di Kementerian Transmigrasi, kemudian ada di beberapa daerah. Saya ingat saya dulu ada di pemerintah Kota Bekasi kalau tidak salah, itu juga pernah terjadi. Jadi ini tentu yang harus dibenahi dulu adalah di BPK-nya. Dan sebesar kasus-kasus yang ada di BPK ini kan melibatkan pimpinan langsung. Sebelumnya ada Pak Ahsanul Kossasi, ada Pak Rizal Jalil. Jadi sekali lagi menurut saya harus ada evaluasi menyeluruh nih terhadap BPK, karena apa yang dilakukan dan ini kan akan menjadi cermin kepada anak buah, terutama di auditor Madya misalnya dan auditor lain. Jadi ini memang harus ada proses evaluasi, bahkan secara keseluruhan mungkin juga harus dilihat apakah kemudian politisi ini layak untuk menjadi auditor di BPK kalau kemudian track itu banyak membuat lebih buruk gitu. Berarti artinya harus ada audit yang menyeluruh ya di Badan Pemeriksa Keuangan. Terima kasih Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto. Sehat selalu Mas Agus. Terima kasih Pak Opreng. Saudara tetaplah bersama